Selamat siang pemirsa, Berita 5 kembali hadir untuk menemani Anda dengan berbagai informasi terkini. Bersama saya, Mira Rizky Rosmalia, kami akan menyajikan sejumlah kabar menarik yang telah kami rangkum untuk Anda, dan inilah Berita 5. Fenomena mekarnya bunga bangkai di Kebun Raya Bogor sempat menarik perhatian masyarakat. Tanaman langka ini menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin melihat langsung proses mekarnya. Namun masa mekarnya bunga tersebut kini telah berakhir setelah hanya bertahan beberapa hari sebelum memasuki fase layu. Lalu bagaimana siklus alami bunga bangkai tersebut dan apa yang dilakukan pihak pengelola setelah bunga tidak lagi terlihat di lokasi? Berikut laporan selengkapnya. Fenomena mekar bunga bangkai di Kebun Raya Bogor yang sebelumnya sempat menarik perhatian, kini telah berakhir. Berdasarkan keterangan pengelola, bunga tersebut sempat mekar sempurna pada tanggal 5 hingga 6 Februari 2026 dan bertahan dalam waktu 2 hari sebelum akhirnya memasuki fase layu. Dan saat ini, bunga tersebut tidak lagi terlihat di lokasi. Kepala Regu Pemelihara Koleksi PT Mitra Natura Raya, Pak Dandi, menjelaskan siklus alami mekarnya bunga bangkai dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Setelah mengetahui bunga tidak lagi terlihat, pihak pemelihara melakukan pembersihan area tumbuhnya tanaman dengan terarah dan berkoordinasi dengan pihak BPKI BRIN. Kalau untuk masa mekarnya dia nggak lama, paling kekuatannya sampai 3 hari. Kalau itu sih awalnya emang alami ya, karena awalnya kan ada paparan sinar matahari yang masuk juga, karena kan ada pohon yang dahannya patah. Di lokasi tersebut emang ditanami umbi-umbi dari bunga bangkai tersebut. Pengelola nih tindakannya paling di kita paling dari pembersihan area, karena kan itu termasuk tanaman koleksi ya, jadi kita nggak bisa sembarangan gitu, jadi kita harus berkoordinasi sama orang DPKI BRIN-nya juga. Pak Dandi juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga-jaga dan tidak merusak kawasan konservasi bunga bangkai karena tanaman ini tergolong langka dan dilindungi. Bogor ICMI Islamic Festival atau BIFES 2026 digelar di Kota Bogor sejak 20 Februari hingga 1 Maret 2026. Festival Ramadan ini menghadirkan bazar UMKM serta berbagai kegiatan sosial dan keagamaan bagi masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang interaksi masyarakat selama Ramadan, tetapi juga dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung. Berikut laporan selengkapnya. BIFES 2026 diselenggarakan di beberapa lokasi di Kota Bogor, di antaranya Mall Botani Square, Balai Kota Bogor, serta Kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Dalam kegiatan ini, sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah membuka stand untuk memasarkan berbagai produk, mulai dari makanan, minuman, hingga layanan jasa. Selain berjualan, festival ini menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperluas jangkauan promosi dan memperkenalkan merek usaha mereka kepada pengunjung yang datang. Beberapa pelaku usaha juga mengaku mendapatkan peningkatan interaksi di media sosial setelah mengikuti festival ini. Kalau misalnya dampak kan emang kita buka booth di ICMI ini untuk brand awareness ya. Jadi kalau misalnya untuk target sendiri kita memang nggak mentargetkan, hanya saja kita hanya mencari brand awareness. Dan alhamdulillahnya untuk brand awareness ada dampaknya, dan dampaknya itu lebih efektifnya untuk di media sosial kayak di Instagram ataupun TikTok gitu. Dan lebih banyak dari awal sampai sekarang itu banyaknya di Instagram sih Kak. Kalau bicara tentang peningkatan pasti ada ya, setiap hari pun kita
karena memang letak mall ini juga strategis. Kedua, memang basicnya kita travel niat umroh, kantor pusatnya ini juga berada di Kota Bogor. Maka ketika kita melakukan kegiatan di Botani dengan tadi perpaduan tempat yang strategis, basis masa kita pusatnya juga di Bogor, tentunya ada peningkatan Kak dengan kegiatan ini. Festival Ramadan ini masih akan berlangsung hingga 1 Maret mendatang dan terbuka bagi masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM yang terlibat berharap dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkenalkan produk mereka kepada lebih banyak konsumen. Kebakaran melanda permukiman warga di wilayah Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang ini menghanguskan sejumlah rumah warga yang berada dalam satu deretan bangunan. Kobaran api yang cukup besar sempat membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Lalu bagaimana kronologi kejadian serta kondisi di lokasi setelah kebakaran berhasil dipadamkan? Berikut laporan selengkapnya. Halo, selamat siang permisa. Saya Messi Tiara Putri melaporkan di Ciamas, Jalan Bougainville 4. Yang seperti kita lihat, telah dilaporkan rumah warga mengalami kebakaran dan sempat membuat warga sekitar panik dan langsung memanggil pemadam kebakaran. Kebakaran terjadi sekitar pukul 12 siang dan dengan cepat membesar hingga merambat ke bangunan di sekitarnya. Menurut pemilik rumah, api pertama kali muncul secara tiba-tiba dan dalam waktu singkat langsung membesar karena dipicu oleh hembusan angin. Bangunan rumah yang sudah berusia puluhan tahun juga diduga mempercepat penyebaran api ke bagian lain rumah. Ya, yang paling penting satu ya, mengamankan nyawa yang paling penting, paling utama. Kedua, kalau memang masih sempat, kita selamatin yang macam berkas-berkas, tapi ternyata kan nggak keburu, api lebih cepat dari gerakan kita gitu. Penyebabnya kemungkinan ya dari konsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit kendaraan untuk memadamkan api. Terdiri dari 2 unit kecil dan 1 unit besar. Rabu pukul 12 siang, 2 orang datang mengendarai motor melaporkan tentang terjadi kebakaran. Setelah itu kita persiapan 3 menit berangkat menuju lokasi. Nah, penanganan kurang lebih 45 menit. Yang menghalangi tugas kita adalah susahnya sumber air. Jalan menyempit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kebakaran menyebabkan 3 rumah warga yang berdempetan mengalami kerusakan. Petugas mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi korsleting listrik yang dapat memicu kebakaran. Kampung Jampang yang berada di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor masih menjadi salah satu tempat yang dikunjungi masyarakat untuk bersantai. Suasana yang nyaman menjadikan tempat ini sebagai pilihan bagi warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman. Berikut laporan selengkapnya. Angin siang berhembus pelan di antara pepohonan yang mengelilingi kawasan wisata di Jampang, di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Jalan setapak yang menghubungkan beberapa bangunan wisata tampak lengang, sementara deretan fasilitas seperti pendopo dan area terbuka berdiri di tengah lingkungan yang masih asri. Suasana yang tenang menjadi kesan pertama saat memasuki kawasan wisata ini. Berbeda dengan banyak destinasi wisata lain yang dipenuhi wahana hiburan, wisata di Jampang justru menghadirkan konsep yang lebih sederhana, yakni menggabungkan wisata, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Halo pemirsa, saya Maisi. Saat ini saya berada di tempat wisata yang cukup populer di kawasan Kemang Bogor. Di sini merupakan tempat yang dapat dimanfaatkan bareng teman, pasangan, maupun teman bekerja, yaitu ada di Jampang Village. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita nikmati. Yuk, kita lihat.
Saat ini saya berada di tempat wisata yang cukup terkenal populer di Kemang Bogor, yaitu adalah Jampang Village. Nah, di sini banyak sekali menawarkan fasilitas-fasilitas, terutama ada playground untuk anak-anak pemirsa yang ingin bermain. Mungkin bisa dilihat. Nah, banyak ya, ada perosotan. Lalu di sini juga ada tempat mandi bola. Untuk anak-anak kecil pasti senang banget untuk bermain di sini. Dan di sini juga banyak sekali tempat-tempat, mungkin bisa dibilang village, tempat penginapan bisa. Dan di belakang sini juga ada greenhouse. Di sini ada tempat jajanan bagi pemirsa yang ingin makan atau beli minuman. Namanya adalah Teras Madinah. Teman-teman bisa langsung ke sini, dan di sini juga menyediakan tempat untuk meeting bagi teman-teman yang ingin rapat sekolah, rapat pekerjaan, mungkin bisa. Banyak sekali bukan fasilitasnya. Koordinator pengelola wisata Mas Gis mengatakan bahwa tempat ini sebenarnya lahir dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimulai lebih dari 1 dekade lalu. Wisata ini bedanya dengan wisata yang lain ya, salah satunya wisata pemberdayaan zakat. Jadi mereka melihat wujud dari program-program yang dihasilkan dari dana jiswab, zakat, infak, sodako, dan wakaf dari Zona Madinah Dompet Duafa. Dampak bagi masyarakat sekitar kawasan Zona Madinah kalau dilihat ya, salah satunya dulu kita ada melibatkan masyarakat yang ada di sini tuh, kita jadi penerima manfaat ya. Mereka itu jadi pemandu wisatanya, bahkan warga sinilah atau anak-anak muda sinilah yang memperkenalkan edukasi wisata di Jampang kepada pengunjung. Selain memberikan pengalaman edukasi, keberadaan wisata ini juga membawa dampak langsung bagi warga di sekitar kawasan tersebut. Masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan wisata, mulai dari pengelolaan hingga kegiatan edukasi bagi pengunjung. Dampak tersebut juga dirasakan oleh Siti Zuhairo, salah satu pekerja yang kini bekerja di dapur Teras Madinah. Ia mengaku sebelumnya berjualan sendiri dengan modal pribadi sebelum akhirnya bergabung bekerja di kawasan wisata ini. Banyak banget dampak positifnya gitu, terutama apalagi ya kalau sekarang kan tergantung yang datang ya, yang makan gitu. Tapi karena adanya di HP banyak yang apa sih namanya itu yang di sini di Teras Madinah jam segini udah buka banyak menu-menu makanan yang ini banyak sih, alhamdulillah. Bagi sebagian pengunjung, suasana alam yang tenang justru menjadi daya tarik tersendiri. Ia juga mengetahui tempat wisata tersebut dari media sosial, khususnya Instagram, sebelum akhirnya memutuskan untuk datang langsung. Tempatnya ramah anak. Terus ada permainan juga buat anak, kalau misalkan kita lagi ketemu temen atau apa, jadi dia bisa main tempat permainannya khusus anak ada di sini. Itu aja sih. Meski pada beberapa waktu suasana kawasan wisata terlihat cukup sepi, pengelola memiliki rencana untuk terus mengembangkan berbagai fasilitas baru. Beberapa di antaranya adalah pembangunan mini zoo, greenhouse melon, hingga area camping ground yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung. Bagi pengelola, wisata di Jampang bukan sekedar tempat rekreasi. Lebih dari itu, tempat ini diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama melalui berbagai program pemberdayaan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam berita 5 hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Amira Rizky Rosmalia, beserta seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang.